Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Usia 73 tahun. Orang awam, bukan YouTuber. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu suara Tuhan. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-8, Selasa 23 November 2021. Dengan materi, eksekusi hukumannya dulu, barulah orangnya diampuni. Bagian pertama. Eksekusi hukumannya dulu, barulah orangnya diampuni. Pertama-tama saya sampaikan bahwa sharing atau bagi-bagi ini tidak ditujukan kepada suatu golongan tertentu. Dan saya tidak akan intervensi ke dalam agama orang lain. Saya hanya memberitakan apa yang Injil katakan. Manusia menyangka dengan dasar pemikiran bahwa Allah Maha Pengasih Penyayang, maka jika seseorang memohon ampun, Allah akan mengampuni dia. Tetapi Tuhan Yesus berkata di Matius 5:18 dan di Roma 8 ayat 3-4, tidak akan ada pengampunan sebelum terjadi eksekusi hukumannya. Saya ulangi, eksekusi hukumannya digenapi lebih dulu, artinya dilaksanakan lebih dulu, barulah pengampunan diberikan. Ini ganjil sekali. Kalau hukuman sudah dieksekusi lebih dulu, itu namanya tidak diampuni, Pak. Bagaimana sih Pak Bagio ini? Sabar. Jangan underestimate terhadap saya dulu. Ketetapan ini sudah ada sejak Tuhan Yesus berada di dunia dulu. Sudah 1991 tahun yang lampau ini ditetapkan. Eksekusi hukumannya lebih dulu, baru pengampunan bisa diberikan. Nah, ini aneh-aneh. Tidak aneh. Nanti kita lihat. Guna mencapai tujuan pengampunan bisa diberikan kepada umat manusia. Ini rekayasa dari Allah. Allah telah melaksanakan eksekusi hukuman lebih dulu atas dosa-dosa umat manusia di dalam daging Yesus Kristus, Anak Allah yang berada di dalam daging, yang sedang berada di dalam daging, menggantikan umat manusia. Jadi Allah telah melaksanakan eksekusi hukuman lebih dulu atas dosa-dosa umat manusia di dalam daging Yesus, bukan daging umat manusia. Tadi kan dibilang ganjil. Ya kalau manusianya dieksekusi ya namanya tidak diampuni. Betul, ganjil. Tapi eksekusi itu dilaksanakan di dalam dagingnya Yesus Kristus, Anak Allah yang sedang di dalam daging, menggantikan umat manusia. Itu disalib itu. Yang namanya manusia ya orang, termasuk penista, ada jin kafir. Kesian. Padahal dosanya dia digantikan loh. Apa dikasih tahu bisa enggak ya?
dosanya Bapak ini digantikan oleh beliau itu. Itu bukan jin kafir. Jin kok kafir. Logis. Jika manusia mau digantikan oleh Tuhan Yesus, dia akan menerima penggantian itu. Kalau dia tidak mau, maka dia harus menjalani eksekusi itu sendiri. Ini namanya tidak memperoleh pengampunan yang dimohonkan sebelumnya. Kalau dia yang menjalani eksekusinya, ini namanya tidak diampuni. Seperti kata-kata sebelumnya, ganjil sekali. Dieksekusi kok baru diampuni. Itu kan namanya tidak diampuni. Benar. Kalau dieksekusi atas diri manusia. Orangnya sudah dieksekusi, dimasukkan neraka, digorok terlebih dulu atau dilempar batu sampai mati. Barangkali begitu ya hukumannya. Baru pengampunannya yaitu ganjil, aneh, idiot. Tapi ini digantikan. Ini karya Allah. Anak Allah ini, Yesus Kristus ini, dari sejak purbakala bahkan tidak berawal, berada di dalam roh, tinggal di sorga. Diutus turun di dalam daging. Roma 8 ayat 3. Sebentar kita baca. Diutus turun di dalam daging. Untuk menggantikan, menjalani hukuman umat manusia. Ya, kalau orang itu mau digantikan. Kalau tidak mau, iya, harus menjalani eksekusi hukumannya sendiri. Artinya dia tidak bisa memperoleh pengampunan yang dianggap ganjil tadi. Tidak bisa. Ini pengampunannya ya digantikan, enak loh. Karena dua konflik ini, kekudusan dan kasih Allah. Kekudusan Allah, dosa, eksekusi. Mencuri gula-gula, permen, sweet, eksekusi. Mencuri, dosa. Ya. Tapi kasihan. Nah, itu dua ini. Cari jalan tengahnya. Yesus Kristus anak Allah diutus turun ke bumi. Di dalam daging. Ya kalau tidak diutus dalam daging, ya tidak bisa disalib. Tidak bisa jalani hukuman kita. Tidak daging. Kita ini daging. Lah beliau roh. Beliau mesti dalam daging dulu. Sama dengan kita. Serupa dengan manusia. Mari kita baca surat Roma 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Kita uraikan kedua ayat ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, artinya manusia gagal melakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh nafsu dagingnya. Manusia gagal. Jadi manusia melanggar hukum Taurat. Manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Manusia harus dihukum.
hukuman telah dilakukan oleh Allah. Betul? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Hukumannya telah dilakukan oleh Allah. Hukuman telah diambil alih oleh Allah. Siapa yang bilang begitu? Ya ini berikutnya ini. Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal. Itu kan diambil alih. Dosanya umat manusia diambil alih oleh Allah. Dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di dalam daging. Yang dagingnya serupa dengan daging manusia yang dikuasai dosa. Karena dosa Adam dan Hawa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa. Tentu dosa manusia. Di dalam daging Yesus Kristus. Tuhan Yesus, anak Allah yang tidak berdosa. Nah, ini hukumannya, eksekusinya. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Tuntutan hukum Taurat digenapi, sudah dijalani oleh anak Allah yang tak berdosa. Tidak kena. Hukum Taurat menuntut, tidak bisa. Iblis mau pakai hukum Taurat nuntut kita? Tidak bisa. Sudah digantikan oleh iblis. Pergi kau. Digantikan oleh Yesus Kristus itu di kayu salib. Saya bukan orang berdosa. Pergi, jangan datang lagi. Aku mau beribadah kepada Allah. Itu pertama. Iblis yang pakai. Supaya kita tidak beribadah. Kadang-kadang ada dosa, kita tidak mohonkan ampun. Ya dipakai. Atau kita tidak berdosa, dituduh berdosa oleh iblis. Kita terus malas deh, nggak mau ke gereja, sibuk. Aduh, nggak enak deh badanku, sakit-sakit semua, ngilu-ngilu. Padahal ada dosa dipertahankan. Ya, itu digocah terus sama iblis. Nah, orang bisa sakit jiwa karena tidak ada jalan keluarnya. Iya, begini nasihat orang tidak bisa. Ya salib itu jalan keluarnya. Dosaku sudah digantikan kok. Selesai. Iblis pergi. Kita beribadah. Bapak, ini saya Bagio Bapak. Ya datang Bagio sini. Ini darahnya anak domba Allah Yesus Kristus. Imam besar. Datang sini Bagio. Dengan pasti kita datang dan disambut dengan baik oleh beliau. Saya cuma tutup mata saja. Pokoknya sejak dosa dimohonkan ampun. Dosa disebut mohon ampun. Karena sudah digantikan. Tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Artinya hukum Taurat itu tidak bisa dipakai oleh sang hakim atau oleh iblis untuk mendakwa kita. Tidak bisa. Sudah digenapi. Artinya kita sudah diampuni. Sebagai konsekuensi logisnya kita diampuni. Karena digantikan hukumannya, kita otomatis tidak dihukum. Itu namanya Injil. Injil itulah sederhana sekali. Ya, seharusnya anak-anak kecil semua dididik untuk ini. Tapi orang-orang besar ditanyai, bagaimana Bapak bisa selamat? Iya, Yesus Kristus tebus saya. Selanjutnya tidak tahu saya. Pokoknya saya selamat. Ya oleh penyesat sekarang yang begitu dahsyat jalannya. Ya orang terus goyang karena tidak ngerti duduk perkaranya. Digantikan. Yesus Kristus menggantikan. Bukan mengampuni dosa. Kalau mengampuni dosa, Tuhan Yesus tidak usah turun ke bumi. Di surga saja. Bersabda, semua manusia, sudah aku ampuni semua. Sama seperti beliau meniadakan hukum Taurat pada saat berhadapan dengan perempuan yang jelas-jelas berbuat zina di Yohanes 8. Aku pun tidak menghukum engkau.
Nah, itu mengampuni. Nampaknya. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak pernah mengampuni loh. Aku menggantikan. Itu nanti pada unggahan yang kedua, part 2. Kalau Tuhan Yesus mau mengampuni, tidak usah turun ke bumi. Di surga saja. Ya Injilnya lalu berubah. Tidak tahu saya. Seperti apa. Aku tidak menghukum umat manusia. Oh, pergilah, jangan berbuat dosa lagi ya. Ya, wah, sudah. Nggak tahu saya Injilnya kayak apa. Tidak. Tapi Tuhan bilang, tidak begitu. Aku tidak mengampuni. Aku menggantikan dulu. Sebagai konsekuensi logisnya. Waduh, bahasa hebatnya ini. Setelah waktu digantikan, saya mau. Otomatis saya selamat. Saya diampuni. Hukumannya digantikan. Namanya saya diampuni, saya minta ampun Tuhan, saya berdosa. Itu kan artinya minta ampun itu jangan hukum saya. Jangan hukum saya Tuhan. Jangan aplikasikan hukum Taurat pada diriku Tuhan. Itu namanya diampuni. Tuhan tidak. Nanti pada part 2 saya bilang, Tuhan tidak pernah mengampuni orang berdosa. Tidak pernah. Tuhan Yesus menggantikan. Nah, akibat dari digantikannya hukuman, kemudian manusia beroleh pengampunan otomatis. Ini mesti dikarang dengan sederhana Injil ini. Sehingga kalau kita berhadapan dengan orang memberitakan Injil, kita bisa lancar. Nanti ada unggahan yang lain. Saya akan berikan bagaimana teknik penginjilan pribadi. Saya belum pernah menginjil seperti sekarang ini di depan orang banyak. YouTube ini. Saya sangat sadar. Dan saya berhadapan dengan para teologian yang tidak level lah dengan saya. Tidak level artinya beliau itu seperti langit, saya ini di bumi. Lah saya ini orang awam. Ini umur 73 baru bicara soal Injil di muka orang banyak. Kalau saya dikasih mimpi pada umur 40, saya sudah masuk sekolah Alkitab. Saya yakin kan. Di tahun 2018. Saya bilang, masa Tuhan saya kak? Tidak pasti. Maka itu saya catat di sini. Saya tulis dulu supaya tidak salah bicara. Ini pun kalau sudah keluar dari teks ini bisa salah bicara saya. Sebelum saya unggah ke YouTube, ulang lagi, cek, dicek. Nah, sampai di mana? Sebagai akibat masuk akalnya, konsekuensi logisnya, umat manusia memperoleh pengampunan sebab tuntutan hukum Taurat digenapi, sudah digenapi dalam kita. Umat manusia memperoleh pengampunan setelah eksekusi hukumannya dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau orang itu bersedia hukumannya digantikan oleh Tuhan Yesus, barulah dia memperoleh penggantian hukuman itu. Jikalau tidak mau, maka dia harus menjalani sendiri hukumannya. Dia tidak mendapat pengampunan, walaupun berseru-seru memohon ampun kepada Allah. Dia tidak selamat. Ini yang benar-benar ganjil kedengarannya. Orang kok menolak digantikan hukumannya oleh Tuhan Yesus. Digantikan aja kok nolak ya. Selamat kok nolak. Ini ganjil menurut saya. Banyak orang menganggap peristiwa Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan jadi manusia. Dikandung dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu cerita Natal. Natal, bikin pohon Natal.
kemudian ada ya patung-patung kecil, tapi tidak diterangkan. Sebab orang yang tua juga nggak ngerti itu, tidak bisa menerangkannya. Sehingga anak-anak kecil tidak tahu, ya Natal, Merry Christmas. Dikaitkan dengan Happy New Year. Kenapa Merry? Nggak tahu. Pokoknya kita makan ya. Yesus disalib. Wah, itu Paskah. Kita bikin telur-telur dihias-hias. Jadi anak-anak taunya telur. Paskah itu telur. Maka itu anak-anak bisa menjadi sasaran empuk dari para penyesat yang sekarang sedang getol menyesatkan orang masuk ke dalam jurang neraka sama-sama mereka. Bahkan ada orang yang tidak ngerti. Kenapa sih juru selamat? Loh, dia mati disalib kok. Dia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kok jadi menyelamatkan saya? Ini pertanyaan saya ketika umur 17 tahun. Ketika pemerintah Indonesia mengumumkan orang harus memeluk agama. Saya tanya, Pastor, kenapa itu orang mati? Telanjang lagi kasih kain sedikit saja. Kenapa jadi juru selamatku? Matinya kan sudah lama. Ya itu Tuhan menebus dosa. Bagaimana menebus dosanya? Orang mati nebus dosa. Orang mati menggantikan hukuman kita. Orang itu tidak berdosa, jadi dia berhak menggantikan dosa kita. Menggantikan hukuman kita. Itu kalau mau, itulah penginjilan. Tahun 33 Yesus Kristus disalibkan tanpa kesalahan. Itu apa? Menggantikan. Dan unggahan saya yang berikutnya itu, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi apanya? Hukumannya. Yang menggenapi melakukan hukum Taurat ya kita umat manusia. Tadi kan disebut manusia telah gagal karena tak berdaya oleh daging. Orang tidak ngerti kok menista. Itu jin kafir. Saya heran, ini yang ganjil. Kalau tidak ngerti, tanyalah. Saya sedih juga. Saya sebenarnya tanya, kenapa, bagaimana sih? Ya tanyanya itu ya, tanyanya di tempat yang benar. Kalau tanya di tempat yang lain, ya jawabannya yang lain. Nggak benar. Kok sampai gitu ya kok? Wong Jawa ngarani kok mentolo ya? Kok tega ya bilang jin kafir. Padahal beliau itu yang menggantikan hukuman si penista itu. Cuma bilang, saya mau digantikan. Selamat. Kenapa mesti menista? Tapi menista ini sudah dari dulu. Itu, kalau tidak salah tentara Romawi. Atau orang penjahat sebelah kiri. Yesus, selamatkan dirimu, baru selamatkan kami. Turunlah dari salib. Sudah dari dulu ya, saya lupa bahwa menista itu sudah dari dulu. Tidak salah tentara Romawi juga. Orang lainnya selamatkan. Dirinya sendiri gak bisa diselamatkan. Lah ini karena tidak ngerti. Jadi kita rame-rame mendidik anak-anak kita. Kecil-kecil sudah dididik. Saya di dalam rumah tangga khotbah selalu ini.
Kalau keluarga komplain, kok ini terus? Coba silakan. Bagaimana memberitakan Injil? Jangan. Kalau you sudah bisa memberitakan Injil seperti saya, seperti Papa, seperti engkau, nah baru lu bisa bilang bosan. Kalau lu nggak bisa, nggak boleh, tidak berhak bilang bosan. Tidak berhak. Harus bisa. 3 paket. Roma 8, 3, 4, Matius 5, 17, 18, Yohanes 3, 16, 17. 3 paket saja. Kalau itu sudah hafal, engkau sudah bisa pergi ke surga, berangkat. Ketiga kali. Bye-bye. Yesus Kristus benar-benar ada. Jadi kita bawa orang kepada sebuah kenyataan. Bukan agama, bukan. Lu Alkitab lu injek lu, kasih beol, kasih lu apain lah Alkitab, gua nggak pusing. Lu nista Yesus Kristus di atas kayu salib, lu bilang jin kafir, lu apa bilang apa? Itu you punya tanggung jawab. Sebab Yesus Kristus hidup, beliau ada di sorga. Mesti hormat dan takut kepada beliau. Sebab beliau datang kembali kedua kali dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya disertai para malaikat. Semua bangsa akan meratap. Meratap itu bukan. Tentu ketakutan. Kenapa? Belum sempat bilang mau digantikan. Orang berdosa pasti takut kepada beliau. Ini saudara-saudara kita yang sekarang ini, saya juga tidak ngerti kenapa ini tidak ada di dalam Alkitab. Yang disebut pada akhir menjelang kedatanganku akan terjadi murtad. Murtad di sini adalah orang Kristen pindah ke agama lain, menyangkal murtad dari Yesus. Tapi ini malah kebalikannya. Itu mereka ya, mereka melihat matanya Tuhan Yesus itu tidak bisa dilihat oleh kita karena terangnya lebih dari matahari. Saya sendiri belum pernah kepingin juga. Supranatural hebat. Tapi ya mereka dengan berdedak instan jadi pengikut Yesus. Tapi mesti tahu ini. Barangkali unggahan saya ini bermanfaat bagi orang-orang, terutama bagi mereka yang instan jadi pengikut Yesus. Dulu penista, nggak tahu penista ada nggak ya? Benci kepada Yesus, terus sekarang jadi penerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ramainya di YouTube, nggak tahu. Saya takut. Ya, kita berdoa saja. Tapi kalau menista begitu, tidak bisa dapat ampun di sini maupun akan datang. Sebab menista Roh Kudus. Yesus Kristus benar-benar ada. Beliau adalah pribadi anak Allah yang dari dulu kala tinggal di sorga. Tidak usah alergi, saudara. Alergi kita bisa atasi. Nggak alergi kok, nggak alergi. Sama seperti sunat. Sunat kan alet. Nggak enak didengar burung dipotong-potong ujungnya. Ini persoalannya anak Allah ini tidak ada di kitab yang lain itu. Tapi kalau sunat ada. Jadi orang bisa terima karena kitabnya ya saya menghormati saja. Cuma Bapa, Putra, Roh Kudus itu setelah abad ke-7, masuk abad 7, itu baru dikomplain. Sebelumnya tidak ada. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan itu kecuali dibaptis dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi yang lain tidak ada. Aku dan Bapa satu ada. Tapi aku dan Bapa, Putra, aku Bapa, Putra dan Roh Kudus satu. Tidak ada keterangan. Saya belum pernah dapat. Kalau ada ya tolong tunjukkan. Anak Allah yang dari dulu kala tinggal di sorga, di dalam roh, pernah turun ke dunia 2021 tahun yang lampau. Dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Untuk tugas
menggantikan hukuman umat manusia. Dilahirkan jadi anak Allah yang di dalam roh, dikandung dilahirkan menjadi di dalam daging. Bayi ini dinamai Yesus. Di dalam daging. Ya modelnya ya orang. Ya besarnya ya saya yakin ya mungkin lebih besar sedikit daripada Pak Bagio. Karena orang Yahudi. Ini kan Bapak Jawa. Kecil. Besarnya gini. Tapi Allah itu. Yohanes Pembaptis bilang, aku tidak layak membuka tali kasutnya sekalipun. Bukan main. Yohanes Pembaptis sepupu 6 bulan daripada Tuhan Yesus. Buka tali kasutnya enggak pantas. Jadi budaknya saja tidak pantas. Apalah betapa besarnya Yesus Kristus. Memang Allah pencipta langit bumi. Yohanes 1 mengatakan beliau adalah firman. Yohanes 1:14 bilang firman menjadi manusia. Saya berani. Turun ke dunia menggantikan manusia. Jadi besar-besar dituduh. Kalau secara manusia dituduh, ya dia satu menghujat Allah karena dia menyatakan Allah itu bapaknya. Dia mengatakan terus kalau dari sudut pemerintahan dia mengatakan dia raja. Jadi Roma dibilang ini mau makar ini. Disalib. Padahal dari rencana Allah beliau adalah menggantikan ini. Siapa yang bicara? Ini Rasul Paulus. Yang dulu pembunuh pengikut Yesus. Saulus namanya jadi Rasul Paulus. Kok enggak dari dulu dia ikut? Ya, saya heran juga, enggak ngerti. Waktu beli, dia kan lihat Yesus itu. Melihat Yesus. Tapi dia tidak mau, dia benci. Setelah peristiwa supranatural, dia pergi ke Damsyik, mendekati Damsyik, ketemu Tuhan Yesus. Di tengah jalan, ada suara dan sinar dari sorga. Dia baru terima Tuhan Yesus, terus langsung bisa berubah melayani jadi Rasul Paulus. Saya tidak bisa ngerti. Tidak ngerti saya. Nah, ini aneh. Kok tidak dari dulu lihat Yesus membuat mujizat? Siapa itu yang dibangkitkan? Sakeus dibangkitkan dari orang mati. Oh ya, ini Tuhan ini ya. Kok aneh ya? Kan mesti gitu. Orang buta celik, orang lumpuh jalan. Ini Saulus mestinya lihat. Kok tidak bisa? Kok setelah Tuhan Yesus naik ke sorga baru dia bunuh orang. Ya termasuk si Stefanus dilempari batu sampai mati. Ketemu Tuhan Yesus langsung. Setelah wafat menyerahkan nyawa, Tuhan Yesus disalib. Bukan mati dibunuh. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Gimana? Mati berat. Ambil lagi roh. Hidup lagi. Apa yang bukan Tuhan? Tuhan. Itu saya bisa dapatkan 200 ayat yang membuktikan beliau Tuhan. Aku berkuasa mengambilnya, menyerahkan nyawaku. Ya, itu. Dia mengambilnya pula. Sudah mati. Hari ketiga ambil lagi. Cuk. Wah, keluar dari kubur. Seperti itu ilustrasi saya. Tapi tidak salah. Setelah wafat, menyerahkan nyawa disalib. Bukan mati dibunuh. Bangkit dari kubur pada hari ketiga. 40 hari jalan-jalan. Tembus tembok. Ini yang paling mengagumkan saya. Tembus dinding tembok. Dulu saya tidak bisa percaya ini. Allah membelah laut Kolsom, laut merah. Cipta mati. Ketika terjadi hal-hal yang
supranatural di dalam rumah. Bak kamar mandi kosong. Kami berdua anak-anak masih kecil-kecil. Kosong. Mau tidur itu kosong. Bisa penuh tanpa keran mancur. Baru saya percaya. Itu serem. Panci turun dari gantungan tembok, turun di lantai. Siapa nurunkan ini? Baru saya percaya itu. Allah membelah laut merah, menyeberangkan orang Israel. Baru percaya. Ini tembus dinding tembok ini paling serem ini menurut saya ya. Ada pengalaman-pengalaman tertentu. 40 hari sampai Thomas tidak percaya, sampai beliau makan ikan goreng 40 hari. Naik kembali ke surga. Sekarang sudah berada kembali di surga, di rumahnya yang dulu ditempati. Jadi cuma melaksanakan tugas itu saja. Ini Injil. Kalau ditanya Injil apa, ya ini diceritakan. Cek di atas sekarang. Menunggu waktunya turun kembali ke dunia kedua kalinya. Ngapain? Dari sana turun bluk, dek, mati dikubur, jek. Naik ke surga, turun lagi. Ngapain? Menunggu waktunya turun ke dunia kedua kali untuk melakukan verifikasi. Saya nggak nyampe ke sana. Dibilang akhir zaman atau tidak akhir zaman. Ada zaman 3,5 tahun antikris. Saya nggak nyampe ke sana. Saya nggak nyampe. Jadi sepotong ini saja yang saya tahu. Saya mesti sekolah Alkitab. Karena tidak ada pendeta yang menerangkan dengan tegas. Sekarang ini sampai di mana zaman kita sekarang? Jelas, zaman ini sekarang ini adalah menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Karena tanda-tandanya sudah jelas. Orang makan dan minum, kawin, mengawinkan di mana-mana. Ayam gepuk, ayam geprek, ayam tumbuk, ayam neraka, ayam apa, orang bikin macam-macam makanan. Sebetulnya yang haus dan lapar itu rohnya. Tidak bisa mau makan enak, minum enak, tidak bisa, memuaskan tidak bisa. Saya tahun 1978, mulai 1978 tidak pernah nonton bioskop. Video, tidak pernah baca buku novel, detektif, tidak pernah. Bioskop, dor. Diracun, mesin selingkuh, tidak pernah. Tidak pernah. Tidak mau. Menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Verifikasi apa? Siapa yang mau digantikan hukumannya? Beroleh selamat. Yang tidak mau digantikan hukumannya binasa di neraka. Yohanes 3:16. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya apanya? Berikutnya 17. Nanti unggahan kita berikutnya. Ini dalam konteks Yesus Kristus sebagai hakim. Dianugerahkan kepada umat manusia. Hakim yang tidak menghakimi. Enak lah. Kamu nyolong, ini enggak apa-apa. Oh bukan enggak apa-apa. Kalau enggak apa-apa itu berarti meniadakan hukum. Disogok. Tidak. Melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Oleh sang hakim sendiri yang duk turun dari kursi kehormatannya tik menuju ke mana? Ke tempat penghukuman, dieksekusi. Ini konteks aspek ya. Saya kekurangan kosakata ya. Sekolah enggak tinggi kenapa ya? Tapi enggak apa-apa. Saya hidup, saya mensyukuri apa yang ada saya jalani. Dalam aspek hukum. Tadi aspek anak Allah yang tidak berdosa. Ada aspek Yesus Kristus sebagai domba jantan yang tidak bercela. Disembelih di atas kayu salib. Lain lagi. Sampai di sini pembahasan kita bagian pertama untuk masalah eksekusi hukumannya dulu.
barulah orangnya diampuni. Jadi bagi saudara-saudara yang di luar Yesus, ya sudah tahu. Ini penjelasan dari Alkitab. Saya menjelaskannya dengan kasih. Ya, kalau berkenan, ya pertimbangkan. Begini, digantikan. Saya membawa kepada saudara-saudara kepada sebuah fakta bahwa pernah terjadi. Yesus Kristus turun ke bumi ini pernah terjadi. Buktinya apa? Kita terkait, semua orang terkait dengan Yesus Kristus. Ya tahun kelahiran kita 1948 Masehi. Ya, terkait Yesus. Yesus itu pernah ada. Dan berkaitan dengan kita. Walaupun tahunnya bukan tahun Masehi, tetapi semua orang terkait Yesus Kristus. Apanya? Yesus Kristus mati untuk semua orang. Ya ini menurut Alkitab. Itu semua orang. Ya kalau orang ini tidak mau ya terserah. Tapi kalau menolak keselamatan yang dari Yesus, oke. Tapi kalau menolak kedatangan beliau kedua kali, saya tidak yakin dia oke. Masih dia tak kencing-kencing. Ketakutan. Yesus Kristus, kalau dibaca di kitab Wahyu, serem. Jika ada komentar, silakan kirim WA ke nomor saya 0852 9898 1948. Jangan telepon ya. Saya khawatir saya tidak bisa menerimanya karena kesibukan, mungkin silent, sering lupa di mana HP di silent. Kirim WA nanti saya balas. Tolong jangan maki-maki saya. Saya ini sudah orang paling rendah. Kacung-kacung saja. Suruhan saja dari orang besar yang berbicara dari langit. Suaranya berwibawa. Di dalam mimpi, bukan seperti Saulus. Saulus ketemu langsung. Saya ketemu mimpi. Ini banyak saudara-saudara yang ketemu langsung. Ya bolehlah kalau Tuhan berkenan, ya saya kepingin juga ketemu. Tapi sudahlah, saya menikmati beliau. Diberkatilah seluruh penonton video ini dengan berkat rohani, keselamatan kekal sejak di bumi ini sampai di sorga selama-lamanya. Dan juga berkat jasmani, kesehatan yang prima, usaha pekerjaan yang lancar, segala kebutuhan dicukupkan, rukun dan damai sejahtera di dalam rumah tangga, dihindarkan dari sakit penyakit dan segala sesuatu yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Amin.